Hasil positif yang diraih skuad Garuda disusul dengan kabar baik dari PSSI yang kembali menjalin kerjasama dengan sponsor baru untuk Timnas Indonesia jelang menghadapi Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Suntikan dana dari sponsor Extra Joss menandakan kemitraan ke-24 yang sudah menjalin kerjasama dengan PSSI sebagai dukungan kepada Timnas Indonesia. Peresmian kerjasama itu dilakukan di Ayana Mid Plaza, Jakarta Pusat pada Jumat 6 September kemarin. Diketahui bila kerjasama yang dilakukan antara PSSI dengan sponsor baru itu terjalin selama 2 tahun. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir berterima kasih kepada Extra Joss karena bisa memberikan dukungan saat Timnas Indonesia tengah berjuang menuju Piala Dunia 2026. Erick Thohir juga menyebut sponsorship yang terjalin sebagai salah satu komitmen untuk membangun sepak bola tanah air. Sponsor baru ini menandakan jika Timnas Indonesia kembali mendapatkan suntikan dana sebagai dorongan dan dukungan di putaran ketiga. Ya, di round ketiga ini terdekat, skuad Garuda akan menghadapi tim langganan Piala Dunia lain yakni Australia. Australia sendiri secara mengejutkan takluk 0-1 dari Bahrain di matchday pertama lalu. Hasil ini pun lantas disorot oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Menurutnya, kekalahan Australia menegaskan bahwa tak ada lawan mudah dalam fase ini. Hasil ini pun membuat Jepang meningkatkan kewaspadaan sebab mereka akan menjadi lawan Bahrain selanjutnya sebagai tim tamu. Mereka pun enggan untuk terperosok ke dalam lubang yang sama dengan Australia. Menariknya, Hajime Moriyasu juga memberi peringatan kepada negara lainnya seperti Australia, Arab Saudi hingga Bahrain tentang potensi kekuatan Timnas Indonesia. Ya, seperti yang kita tahu, Jepang sendiri pernah merasakan kekuatan Timnas Indonesia pada AFC 2023 lalu. Walaupun skuad Garuda dikalahkan oleh Jepang dengan skor 1-3, tetapi skuad Ahsan Sintayong tetap mendapatkan pujian dari Hajime Moriyasu. Pelatih Jepang tersebut menilai bahwa kekuatan Timnas Indonesia itu sudah cukup baik, sehingga bukan lagi seperti Timnas Indonesia beberapa waktu lalu sebelum dilatih oleh Sintayong. Melihat fakta tersebut, apa yang disampaikan Hajime Moriyasu ini merupakan sebuah peringatan bagi calon lawan Timnas Indonesia seperti Bahrain, Cina, hingga Arab Saudi. Perkembangan yang telah dialami oleh Timnas Indonesia di era Sintayong ini bisa menjadi ancaman nyata yang berbahaya. Apalagi saat ini skuad Garuda sudah mendapatkan tambahan kekuatan dari pemain naturalisasi berkualitas. Apabila masih menganggap skuad Garuda sebagai negara yang lemah, maka bukan tidak mungkin skuad Sintayong bisa membalikan keadaan. Bagi Timnas Indonesia, mendapat anggapan remeh dari pihak lawan sebenarnya merupakan sebuah keuntungan karena skuad Garuda bisa memberikan kejutan yang tak terduga-duga. Terbukti di laga perdana, tim Merah Putih mampu menahan imbang tim papan atas Asia Arab Saudi. Skor imbang 1-1 yang diraih Timnas Arab Saudi saat menjamu Indonesia kemarin bahkan dianggap sebuah kemunduran bagi Green Falcons. Lebih parahnya, buntut kegagalan mengalahkan Timnas Indonesia ini membuat posisi Roberto Mancini terancam di PHK. Ya, rumor pemecatan ex-pelatih Inter Milan dan Manchester City itu kini menjadi salah satu topik yang ramai dibicarakan di Arab Saudi. Selain gagal menaklukkan musuh yang peringkatnya jauh di bawah, permainan Salim Al-Dawsari dan kawan-kawan diklaim tidak meningkat signifikan bersama Mancini. Sejak diangkat membesut The Green Falcons pada Agustus 2023, pelatih kondang asal Italia itu sudah mengarungi sebanyak 18 partai. Rapornya sejauh ini menghasilkan 8 kemenangan, 6 seri, dan 4 kalah. Artinya rasio kemenangan Saudi tidak sampai 50%. Performa ini pun masih dianggap jauh dari ekspektasi publik sepak bola Saudi. Pasalnya, federasi berani menggajinya dengan upah 25 juta euro per tahun, yang berarti total paket kontraknya bernilai 100 juta euro sampai 2027. Angka tersebut bahkan lebih 8 kali lipat dari pendapatan Mancini bersama timnas Italia yang hanya 3 juta euro per tahun. Modal insentif segede gunung hanya membuat Mancini mengantar Saudi sampai babak 16 besar Piala Asia 2023. Pria yang mempersembahkan gelar Premier League pertama bagi Man City kemudian membawa Green Falcons ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun langkah pertama mereka sudah sulit karena dibikin repot Timnas Indonesia di kandang sendiri. Ya, meski sering dianggap yang paling lemah dibanding lawan-lawannya dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini, namun Timnas Indonesia berhasil membuktikan kualitasnya dengan hasil tersebut. Atas hasil ini pun Timnas Indonesia asal Sintayong menjadi pembicaraan dunia.
Salah satu pengamat tanah air, Bung Binir, secara terang-terangan menyebutkan bahwa timnas Indonesia berhasil membuat banyak negara kaget dengan permainan sebaik itu. Ya, permainan api yang disajikan tim Merah Putih tidak terlepas dari padunya chemistry antar pemain. Ditambah lagi dengan banyaknya pemain yang berkarir di luar negeri, mereka menjadi tambahan kekuatan berkualitas untuk timnas Indonesia. Di laga kemarin, salah satu pemain naturalisasi Kelvin Verdong pun diturunkan sebagai starter dan sukses tampil memukau sepanjang laga. Bagaimana tidak, Kelvin yang bermain penuh berhasil membukukan 3 tackle dan 6 intercept sukses. Tak hanya itu, 4 sapuan dan 1 blok krusial berhasil dicatatkannya. Para supporter pun memuji penampilan apik pemain yang dinaturalisasi pada 5 Juni lalu. Menariknya, back NEC Nijmegen ini ternyata mengajak mantan rekan setimnya Miss Hilgers untuk bergabung dengan tim Merah Putih. Ya, seperti diketahui, Hilgers sudah mengambil keputusan untuk memperkuat timnas Indonesia di level internasional. Back 23 tahun itu saat ini sedang berada di Jakarta dan sedang mengurus dokumen naturalisasi. Hilgers mengakui ada peran Kelvin Verdong dalam keputusannya bergabung dengan timnas Indonesia. Selain Verdong, Hilgers juga mengaku mendapat dorongan dari rekan setimnya di klub untuk bergabung dengan skuad Garuda. Tak hanya Miss Hilgers, Eliano Reinder juga tengah memproses naturalisasinya untuk memperkuat tim Merah Putih. Kabar mengenai kedua pemain Liga Belanda ini bergabung dengan timnas Indonesia pun menjadi pemberitaan di media-media asal Belanda. ESPN Belanda menyoroti timnas Indonesia yang berhasil meyakinkan Hilgers serta Eliano untuk memperkuat tim Merah Putih. Kabar ini positif bagi timnas Indonesia karena Hilgers dan Eliano merupakan pemain andalan di klubnya masing-masing. Sementara media Belanda Tubantia menyoroti rasa bangga Miss Hilgers yang mengambil keputusan untuk memperkuat skuad Garuda di level internasional. Media Belanda lain, AD, menulis kehadiran Hilgers dan Eliano menambah daftar pemain keturunan Belanda Indonesia yang memperkuat tim Merah Putih. Sementara itu, Hilgers dan Eliano saat ini berada di Jakarta dan dijadwalkan menyaksikan laga timnas Indonesia versus Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 10 September mendatang. Jika proses naturalisasi lancar, maka Hilgers dan Eliano bisa memperkuat skuad Garuda saat melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober.